Welcome to Bekasi. Mau sarapan pinggir kolam? Bisa. Berenang di underpass? Ada. Oke, joking aside, fenomena ini sempat viral di akhir Januari kemarin. Dan di satu sisi, orang-orang tuh banyak yang harus ngungsi. Sekolah libur, aktivitas terhambat. Tapi di satu sisi, bisa-bisanya mereka ini netizen ya, yang bener ya. Bikin ini jadi sarana rekreasi. Mungkin nggak salah juga Pak Presiden ngeklaim kalau Indonesia itu penduduknya paling bahagia sedunia. Survei dunia, Harvard University dan Gallup Poll, negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Oke, di video kali ini gue mau bahas tentang penyebab banjirnya, dampaknya apa, fenomena Bekasi ini sendiri. Lepas juga gue mau bahas tentang pengendalian dan pencegahan bencana alam. Jadi sebelum masuk ke chapter 1, subscribe buat yang belum like buat yang belum subscribe. Oke, gue mau lurusin dulu tapi satu hal. Banjir itu bukan sekedar bencana alam biasa, tapi itu adalah produk dari gagalnya pengelolaan ruang kita. But here's the fact. Akhir Januari 2026, curah hujan lagi tinggi-tingginya, bahkan sampai berhari-hari. Sungainya meluap, airnya naik, banjir deh. Tapi, pertanyaan gue, kenapa tempatnya selalu sama? Alih fungsi lahan besar-besaran, sawah, rawa, semua jadi beton. Sepadan sungai isinya bangunan semua. Tata ruangnya kalah sama izin pembangunan. Hujan emang nggak bisa kita kendalikan, tapi tata ruang pilihan hidup, bos. Jadi pertanyaannya, banjir ini takdir atau bukan? Dampak banjir yang langsung dirasain sama orang-orang, harus ngungsi, stres, kehilangan barang, bahkan kadang kehilangan nyawa. Yang nggak langsung nih, UMKM tutup, orang nggak bisa kerja, nggak bisa jualan, ekonominya macet kan? Tapi menurut gue ini yang paling memprihatinkan, sekolah juga ikut terdampak. Rendem sekolah-sekolah itu sampai harus diliburin. Bayangin, ini generasi masa depan kita yang waktu belajar mereka itu berkurang. Parahnya ini nggak cuma sekali dua kali kejadiannya. Tapi ada nih dampak yang jarang banget dibahas sama orang. Tanah dan properti. Nilai tanah di kawasan banjir itu jadi dipertanyakan. Developer dilema, proyek ketahan, izin dievaluasi. Hari ini gue himbau orang harus paham, bukan cuma SHM doang yang penting. Lokasi sama tata ruangnya juga harus masuk akal. Tanah boleh legal, tapi tanya juga sama diri lu, layak huni nggak? Nah, di tengah-tengah ini muncullah fenomena #Bekasi. Ini udah kayak Ancol kedua muncul nih. Di tengah-tengah banjir ada yang sarapan, berenang-berenang di underpass, sampai sirine direkam, di-share, jadiin meme coba. Gokil. Gue jujur salut sih sama netizen yang bikin tragedi ini ya dibawa happy aja. Tapi kalau tragedi ini udah jadi rutinitas, artinya ada yang salah di pengelolaan tata ruang kita. Ada 3 fase. Pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Gue jelasin satu-satu. Dari 3 yang tadi gue sebutin, ini yang paling penting, pra-bencana. Preventif, bukan solutif. Audit tata ruang wilayah rawan banjir, pengetatan izin di sepadan sungai, pemulihan fungsi lahan resapan, ruang terbuka hijau. Bukan hiasan, itu kebutuhan. Di Jakarta itu ada yang namanya OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Simpelnya, hujan tuh dialihkan sebelum jatuh yang berlebihan di satu wilayah. Sekarang gue mau tarik ke level kebijakan. Ada yang namanya Gistaru. Dipakai sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang, alat kontrol supaya pembangunan tuh nggak kebablasan. Terus ada wacana besar, Giant Seawall Indonesia, tanggul laut raksasa yang ada di pantai utara Jawa. Rancangannya itu tujuannya supaya ngelindungin Jakarta dari ancaman banjirop sama
turunnya permukaan tanah. Masuk program strategis pemerintah kemarin itu adalah giant seawall itu bikin bendungan gede. Nah itu masih mungkin nanti tanya ya kapan mulai dilakukan tuh, karena udah dari awal pemerintahannya Jokowi 2014 kalau salah sudah mulai disuarakan bangun itu, tapi belum kejadian karena masih debatable. Mungkin menurut saya syaratnya bangun giant seawall itu bukan hanya konstruksi giant seawall-nya yang harus dipikirkan, konstruksi giant seawall-nya tahan rob dan lain-lain itu. Iya. Tapi juga dipikirkan antara giant seawall sama daratnya ini kan jadi akan ada tergenangan air tuh kayak gitu tuh. Gua ambil contoh Belanda deh, karena mereka tuh udah ngebuktiin satu hal. Hidup berdamai dengan alam itu bisa, tapi ngelawan itu mustahil. Kuncinya tuh simple, yang penting disiplin tata ruang, berani nahan diri buat nggak bangun sembarangan. Nah di sini nih bedanya negara yang udah siap sama negara yang baru sibuk. Pas banjir airnya udah masuk ke ruang tamu. Saat bencana, negara itu wajib hadir. Evakuasi, logistik, peringatan dini. Tapi setelah airnya surut, barulah muncul permasalahan baru. Urusan tanah. Ini nih, masalah yang baru disadarin kalau udah kena. Bayangin, rumah lu banjiran, patok tanahnya hilang, sertifikat rusak, bahkan hanyut. Panik, for sure. Dan disinilah pentingnya negara itu wajib hadir. Kalau secara hukum, hak atas tanah lo tuh nggak hilang. Dokumen, sertifikat, rusak, atau hilang karena bencana, itu udah ada solusinya. Udah gue bikinin juga videonya nih, gue taruh di deskripsi. Silahkan dicermati. Habis kena musibah, banjir atau longsor, rumah hancur, dokumen penting kayak sertifikat ikut hancur jadi bubur. Jangan sedih. Ini solusi. Negara hadir buat rakyat. Sertifikat yang rusak atau hilang karena bencana alam itu bisa diganti di kantor ATR BPN. Dan prosesnya dipermudah dan dipercepat. Syaratnya cuma satu. Bawa surat keterangan dampak bencana dari kelurahan atau desa. Dan kalau masih ada, bawa sisa surat sertifikat yang rusak. Untuk korban bencana, biayanya sangat murah. Bahkan bisa gratis, tergantung kebijakan daerahnya. Tapi ingat, memasang dan menjaga batas tanah itu bukan hak, kewajiban. Harapan gue setelah nonton video ini tuh kalian juga melek tata ruang sebelum beli rumah ya. Kritis sama janji developer. Di pas banjirnya datang, nggak cuma ribut doang, tapi punya solusinya, punya jalan keluarnya. Buat kalian yang nonton sampai sini, thank you so much for watching. Gue mau info kalau gue bakal bahas topik ini bareng Pak Virgo Erestajaya. So stay tune, nanti gue kasih tanggal mainnya. See you guys in the next video.